illallah, la ilaha 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 illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallah. Ahibahul kiram, bapak-bapak yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas rahmat, hidayah, taufik Allah kepada kita bersama. Salawat dan salam untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sekalian guru kita, wabil khusus abuya kita Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, keluarganya, ayah ibunya, kakek neneknya, anak cucunya, serta sekalian muridnya selalu berada dalam rahmat, hidayah, taufik, maunah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersama-sama pada malam hari ini diberi Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu adalah kekuatan sehat zahir dan sehat batin. Ada orang sehat zahirnya tapi batinnya tidak sehat, tak sampai di majelis ilmu. Ada orang sehat batinnya pengen untuk datang tapi sakit sehingga tidak dapat untuk hadir. Maka kedua-duanya diberikan Allah kepada kita pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan guru kami, para ustaz, kemudian saudara-saudara sekalian, yang kecil tentu tak tersebutkan nama, yang besar tak terhimbaukan gelar, semuanya dalam rahmat, hidayah dan taufik Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita mendapat suguhan menu yang sangat bermanfaat sekali untuk kita, yaitu dengan judul Mukmin yang Baik. Mukmin yang baik tentu adalah seorang mukmin yang sudah kita tahu bahwa secara runutnya ada iman dulu baru Islam. Itu runutnya. Ada orang yakin dengan Allah dulu, karena sudah yakin dengan Allah, sudah percaya dengan Nabi, maka diucapkannya asyhadu la ilaha illallah. Yakin dengan Allah, yakin dengan Nabi itu iman. Yakin kerja hati. Kemudian dia ucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka apabila dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia sudah berislam, menyerahkan diri. Apakah sudah ada jaminan untuk seseorang apabila dia sudah beriman kepada Allah,
beriman kepada baginda Rasul, beriman kepada Masya Allah, alhamdulillah. Kita ulang. Apakah sudah ada jaminan orang yang sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat, beriman pula kepada qada dan qadar, apakah sudah ada jaminan untuknya dia masuk Islam? Belum tahu. Seumpama paman Nabi Abu Talib, kurang sayang apa Abu Talib kepada baginda Rasul? Dari kecil diasuh, dibesarkan Rasulullah SAW. Cintanya kepada Rasul melebihi cintanya kepada dirinya. Dia beriman, tapi belum tentu dia akan berislam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka itu namanya tidak serta-merta ada orang beriman dia akan Islam. Tidak. Dah begitu pula ada orang beriman yakin dengan Allah, yakin bahwa Allah itu Tuhan, yakin bahwa Nabi itu Rasul, Nabi Muhammad itu Rasulullah, yakinnya malaikat itu ada, yakin pula dia dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, kepada Rasul dipercayainya semuanya, hari akhirat diyakininya, kemudian qada dan qadar diimaninya. Dia ucapkan 2 kalimat syahadat, dia dirikan salat, dia bayarkan zakat, dia kerjakan puasa bulan Ramadan, kemudian dia tunaikan haji. Apakah sudah serta-merta orang ini disebut dengan baik atau tidak? Belum tahu. Karena banyak di antara orang yang beriman yang beramal soleh, salat, puasa, zakat, haji dia, tapi dengan tetangganya tak berbaik-baik. Mulut yang keluar dari mulutnya itu sakit aja hati orang semuanya. Di dalam hatinya itu ada keangkuhan dan kesombongan. Sombong karena kelebihan ilmu, sombong karena kelebihan harta, sombong karena ketampanan. Karena berlebih nikmat Allah kepadanya berupa ilmu, angkuhnya luar biasa, sombongnya luar biasa. Karena berlebih nikmat Allah berupa harta kepadanya, orang miskin dipandang leceh saja. Begitu juga orang gagah, orang cantik, padahal gagah dan cantik kepunyaan Allah, tidak mau tegur sapa dengan orang biasa. Jadi tidak serta-merta juga ada orang mukmin berakidah yang kuat, mengerti dengan kajian-kajian tauhid, tahu sifat Allah yang wajib pada hak Allah. Di antara yang wajib pada hak Allah itu ada 20, di antara yang mustahil pada hak Allah itu ada 20 sifat, yang harus pada hak Allah 1, yang pasti dan hak pada hak Rasul itu di antaranya ada 4 sifat, yang mustahil pada hak Rasul ada 4 sifat, yang boleh saja bernama lainnya akidah 50. Beriman dia, paham dia dengan agama ini, mengerti dia dengan akidah, tidak diragukan lagi akidahnya. Tapi banyak di antara orang yang alim yang mengerti dengan sifat-sifat Allah, tapi dia tidak bisa merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Tapi ada orang bodoh, tidak faham baca kitab kuning, tidak mengerti bahasa Arab, terjemahan Al-Fatihah aja udah 100 kali diajarkan gurunya, tak dapat-dapat juga olehnya. Mau sekolah udah capek sekolah, diajarkan guru tak ada aja yang dapat. Tapi
tak pernah nyakitin tetangganya, suka memberi kepada sanak familinya, tutur bahasanya lembut menyejukkan hati, hubungan sosialnya enak dan elok, suka membantu tolong menolong. Tidak dia biarkan orang fakir miskin, anak yatim itu terlantar. Resah dia kalau agama ini tidak ditegakkan. Risau dia kalau Islam ini akan pupus di bumi Allah. Sikapnya setiap hari kepada orang dewasa selalu menghormati, kepada orang yang lebih kecil selalu menyayangi. Padahal dia tidak begitu faham dengan membaca kitab. Fenomena apa ini yang terjadi? Fenomena ini adalah fenomena karena tidak terjadi keseimbangan dalam rukun agama. Sebetulnya rukun agama diketahui kok. Kita meyakini sekali semua orang beriman beragama Islam, entah kok tak pernah dia untuk mendengarkan khutbah hari Jumat, pastilah tahu dia rukun agama 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Iman, Islam, ihsan itu rukun agama. Kalau kurang satu di antara yang 3, maka tentu kurang agamanya, tak lengkap agamanya. Apa itu? Ada iman. Dia iman dengan 6 rukun iman. Ada Islam. Dia yakini dan dia amalkan. Dia amalkan rukun Islam itu, dari syahadat sampai tunaikan haji. Ada ihsan. Ihsan itu apa? Orang yang selalu dalam jiwanya, dalam kalbunya itu hadir Allah, hadir hatinya selalu kepada Allah. Orang yang hadir hatinya kepada Allah inilah yang disebut dengan ihsan. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma huwal ihsan? Tanya malaikat Jibril. Beliau jawab, ihsan itu an ta'budallah, engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. An ta'budallah ka'annaka, seolah-olah engkau. Kata-katanya seolah-olah engkau melihat Allah. Gimana cara mengamalkannya itu? Bagaimana kita melaksanakan itu seolah-olah melihat Allah itu? Caranya gimana itu? Jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Artinya orang itu merasa bahwa dia dilihat Allah. Rasa dilihat Allah itu artinya rasa hadir Allah selalu dalam dirinya, dalam hidupnya. Kaki dia langkahkan terasa dilihat Allah. Ini benar, salah ini. Lidah mau diucapkan terasa hadir Allah. Ini benar apa salah ini. Begitu. Kemudian apa ucapan yang diucapkannya, apa tindak laku yang ia kerjakan, apa yang terniat di hatinya, itu dia bukan diyakini, dirasakan dilihat Allah. Dirasakan dilihat Allah inilah yang dimaksud dengan ihsan. Nah, ini harus duduk. Nah, itulah orang mukmin yang baik. Sehingga orang yang merasa diperhatikan oleh Allah setiap saat, tentu timbul rasa yang banyak. Yang pertama rasa malu, segan, malu kita dengan Allah. Tak sholat, malu kita dengan Allah. Sedangkan sholat itu adalah pembuktian kita
bukti kita kepada Allah bahwa kita memang mengabdikan diri kepada Allah. Ada teman sakit, kan ada dalam hadis tuh, satu saat Allah berkata dalam hadis kudusi, buka dalam kitab Irsyadul Ibad, ana marid, kata Allah, aku sakit sementara engkau tidak datang membezukku. Maka dijawab pada hari kiamat, ya Allah, bagaimana membezukmu? Engkau Tuhan Rabbul Alamin. Apa kata Allah? Ada hambaku yang sedang sakit, engkau tak melihatnya, engkau tak membezuknya. Artinya engkau telah tidak membezuk aku. Kenapa? Karena dengan melihat orang sakit itu, engkau akan bisa ingat kepada aku. Ini akhlak, Pak. Orang merasa lebih pintar dari si A karena akhlaknya tidak ada, itu aja. Karena akhlaknya tidak ada. Padahal Allah sudah lebihkan satu kaum atas kaum lain. Kalau ahli kita di ilmu nahu, belum tentu ahli kita di ilmu sorof. Ahli kita di ilmu usul fiqh, belum tahu faham kita dengan ilmu mantik dan balaghah. Faham kita dengan balaghah, belum tentu akan faham kita secara tuntas ilmu tafsir atau ilmu hadis. Faham kita ilmu tafsir atau hadis, belum tentu akan faham orang dengan ilmu arud. Dan macam-macam luasnya ilmu itu, samudra ilmu, semakin dipelajari semakin terasa bodoh kita. Makanya orang yang alim benar tak ada sombong orang. Tanggung-tanggung alim sombong, gitu kan. Nah, ini didapatkan apa? Didapatkan rasa diawasi Allah, rasa dipandang Allah, rasa didengar Allah, rasa diperhatikan Allah, rasa digerakkan Allah. Ini yang disebut dengan ihsan. Tidak cukup kita ini beragama hanya mempelajari sifat Allah. Asmaul Husna kita baca, kita nyanyi-nyanyikan tiap hari. Sifat 20 kita hafal, kita nyanyi-nyanyikan pagi dan petang. Sholat kita pelajari, kita kerjakan sholat, kita nyanyikan pula rukun-rukunnya, hafal semuanya, kita amalkan. Sudah cukupkah itu untuk menjadi orang mukmin yang baik? Belum. Sebelum kita sampai kepada satu pengkajian, satu buah pelajaran yang disebut dengan pelajaran tentang ihsan. Inilah sebenarnya penutup daripada orang mukmin yang baik. Ada orang mukmin itu mukmin juga dia. Saya pernah ditanya orang, itu yang buka warung bulan Ramadan orang Islam juga, yang jadi pelacur orang Islam juga, yang mabuk orang Islam juga. Itu kenapa itu? Kan itu. Jadi bagaimana memperbaiki orang Islam yang tukang mabuk, orang Islam yang tukang melacur, yang tukang zina, yang jadi lonte, ya, orang Islam yang tukang riba, orang Islam yang jahat, yang tukang bunuh orang. Bagaimana memperbaikinya? Cara memperbaikinya adalah dengan menyempurnakan iman Islam dan ihsannya. Berikan kepadanya ilmu yang cukup, pemahaman yang memadai. Maka beban menyampaikan agama kepada orang lain itu, yang disebut dengan rukun agama yang 3 itu, secara serta-merta serentak, itu namanya menyampaikan, itu berdakwah. Itu namanya berdakwah. Nah, berdakwah menyampaikan agama itu tentu ada 2 cara. Bagi orang yang alim dan bagi kita yang kurang alim atau tidak alim. Tidak alim kita atau kurang alim kita. Maka cara mengajak orang kepada agama ini tentu dengan mengajaknya dekat dengan orang yang ahli dengan agama.
Jadi saudara-saudara di rumah, ajak orang datang ke musola, ajak orang datang ke masjid, ajak orang datang ke ribat, ajak orang datang ke surau, ajak orang datang ke zawiyah, ajak orang datang ke pengajian. Itu dakwah. Beban dakwah itu ditumpangkan ke bahu kita. Kuntum khaira ummatin, kamu adalah umat yang terbaik. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wal takum minkum, hendaklah ada di antara kamu umat yad'una ilal khair, yang mau mengajak orang kepada kebaikan. Kalau tidak ada, ramai orang berbuat baik kalau berhenti dakwah. Dakwah tidak boleh berhenti, geraknya harus bergerak terus. Kalau berhenti kita berdakwah, berhenti agama ini, stop agama. Maka mendakwahkan agama, mendakwahkan apa? Mendakwahkan iman, mendakwahkan Islam, menambahkan ihsan secara serentak. Jangan ditinggal-tinggal. Akibat ditinggal-tinggal itulah sekarang kita bertengkar-tengkar ini, Pak. Itu ngaji tasawuf enggak benar mah. Ngapain itu tasawuf malam-malam? Ngapain itu belajar tasawuf? Mau zikir-zikir aja. Banyak ibadah yang lain, baca Quran kan ibadah juga. Astagfirullahaladzim. Ada saya pernah pengajian sekali, Pak. Saya ngaji tentang apa namanya? Ngaji tentang pengenalan terhadap Allah. Nyeletuk aja orang di samping. Buya, ngaji tasawuf ini tidak ada salawat-salawatnya, Buya, katanya. Ya Allah, ngaji alif, tentu malam pertama kita pelajari asyhadu la ilaha illallah. Kalau udah tuntas malam besok kita pelajari wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah selesai 2 kalimat syahadat, kita pelajari lagi sholat, kan begitu. Selesai sholat kita pelajari apa lagi? Puasa. Selesai bab puasa kita pelajari apa babnya lagi itu? Bab zakat. Kemudian bab haji, tuntas juga sampai kita mati, kan. Jangan apa membikin pesimis terhadap apa yang orang sampaikan. Karena mengkaji tauhid itu, ya hadapan pertamanya ya kita kenal Allah, namanya. Makanya orang ngaji tasawuf kan orang ngaji tentang Allah, zikirnya aja la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah. Mana Muhammadur Rasulullahnya? Saya kan pernah diceletuk begitu tuh. Aduh, pusing juga saya jawabnya, orang semacam ini gimana sih? Dia padahal kita sebelum berzikir itu baca salawat kita, kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita baca. Jadi ini namanya tidak ahli penuntut ilmu. Orang ahli penuntut ilmu harus mengerti runut menuntut ilmu, kayak begitu. Kalau runut menuntut ilmu, kalau kita mau naik ke jenjang paling atas, ya naiklah dari jenjang pertama, kemudian naik ke jenjang kedua, terus naik ke jenjang ketiga, terus naik ke jenjang keempat. Yang pertama belajar apa dulu? Ya belajar sifat Allah. Udah paham sifat Allah? Udah. Yuk, sifat Nabi. Udah paham? Udah. Tentang mengenal kitab-kitab, mengenal para malaikat. Udah paham juga. Mengenal hari akhirat kita lagi. Udah paham juga mengenal qada dan qadar. Udah paham juga kita syahadat. Bagaimana itu makna syahadat? Udah paham juga, kita kenalkan pula bagaimana sholat yang betul, syariatnya. Kalau tidak beres juga sholat itu tidak betul juga dia, ya kan. Udah selesai itu kita pelajari lagi tentang masalah puasa. Udah selesai itu kita pelajari lagi tentang masalah zakat. Dan itu kita pelajari masalah haji. Sudah gitu kita pelajari bagaimana ini supaya ada rasa, ini ibadah nggak ada rasa, ini hampa aja ibadah saya ini. Salat orang salat, saya menegur orang, saya entah apa yang saya tekurkan, orang menegur, saya menegur. Kayak apalah saya ini nekur-nekur aja ini. Tidak. Orang menggelengkan kepala, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Itu yang digelengkan apa, yang dianggukkan apa? Kan gitu kan? Yang digelengkan selain Allah, yang dianggukkan Allah. Yang ditidakkan itu, yang digelengkan, yang ditidakkan yang selain Allah, yang diiyakan Allah. Makanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya sekali menggeleng, sekali mengangguk gitu kan. Nah, itu. Jadi ini yang perlu orang paham. Orang mukmin paham. Kalau orang mukmin tidak paham, tidak jadi dia jadi orang yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Anfal sebagai tambahan daripada makalah kita ini. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun, kata Allah, hanyalah orang mukmin. Yang dikatakan orang mukmin yang sebenarnya mukmin itu adalah alladzina idza dzukirallah, yang apabila disebutkan Allah wajilat qulubuhum. Wajilat itu para ahli tafsir memanakan khafat wa farraqat qulubuhum. Khafat, takut hati mereka, wa farraqat, pecah konsentrasinya, jiwanya apabila disebut Allah. Allah larang itu, Pak. Gitu. Apabila disebut Allah langsung takut hatinya. Ada seorang pelaku maksiat, jangan mengerjakan yang dilarang Allah, langsung tegelenjet hatinya dah. Ya Allah, ya astagfirullahaladzim. Itu kapan dapatnya itu? Makanya Imam Sufyan As-Suri mengatakan, apa kata beliau? Tidak ada orang yang tahu siapa orang mukmin yang sebenarnya. Kalau ditanya siapakah orang mukmin, kita bisa jawab. Orang mukmin itu adalah orang yang beriman dengan Allah, orang yang beriman dengan Rasul, yang beriman dengan malaikat, yang beriman dengan kitab, yang beriman dengan hari akhir, yang beriman dengan qada dan qadar baik atau buruknya. Tapi orang mukmin yang sebenarnya hanya Allah yang bisa menjawab. Apa itu? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan Allah langsung gemetar hatinya. Orang ngaku dia orang mukmin yang sebenarnya, tapi apabila disebutkan kalam Allah kepadanya, tidak menundukkan kepalanya, malah melakukan dia akan perbuatan yang jahat dan membangkang, dia sombong, dia angkuh, dia merasa hebat dia. Gitu ya. Kerjakanlah kebaikan ini, janganlah sombong juga. Ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita begini. La yadkhulul jannah. Hadis riwayat Muslim mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga man kana fi qalbih, orang yang ada di hatinya misqala zarrah min kibrin. Semiskal zarrah. Zarrah itu kalau guru saya menerjemahkan dulu, kalau kita picingkan mata, pejamkan mata, ada itu kilau-kilauan halus-halus hijau kuning merah sebenarnya. Pernah ada ya? Itu sebesar itu zarrah. Sebesar zarrah, sebesar itulah besarnya kibir dalam jiwa kita. Sombong, merasa hebat. Itu tidak akan pernah masuk surga itu. Arab-Arab juga lah masuk surga tak akan dapat itu. Maka kita orang-orang yang belajar agama ini sombong itu ya jauhlah ya. Merasa pintar, merasa angkuh, merasa hebat itu tak masuk surga ya. Sudah sombong apalagi hadis innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya dengki itu kan sifat jiwa ya enggak? Iri aja gitu. Apa itu dengki? Dengki tak senang orang melihat lebih orang pada dia. Ini Tengku Imrizal, kita sepakati dulu bersama. Menurut bapak-bapak, Tengku Imrizal ini mana ganteng dengan saya? Jujur. Ganteng Tengku Imrizal. Jujur. Ganteng beliau. Iya kan? Ini ganteng beliau. Iri pula saya dengan dia. Berusaha saya untuk merobek-robek wajahnya kan, untuk membelikan bedak yang bisa bedaknya itu dipakainya nanti mau bulu wajahnya. Itu kan hasad itu. Ada orang ustad namanya Ustadz Abdul Somad,
dia alim. Iri pula ustaz-ustaz yang lain sama dia. Oh, maka dipatah-patahkan gajinya. Disebutlah UAS itu ustaz ahli subhat. La ilaha illallah. Takkah dia kan gitu. Ada ustaz ngaji dia, jamaahnya ada 1-2 orang aja. Enggak. Ada abu ya ngaji dia, jamaahnya ada beribu-ribu. Iri pula gitu kan. Kacau gitu. Jadi iri itu apa tuh? Amal baik kita semuanya itu akan terbakar. Sebagaimana kayu bakar, api membakar kayu. Kayu bakar, kayu yang disediakan untuk dibakar sudah dijemur dengan panas matahari. Kalau kita masukkan ke dalam api itu langsung dilalap habis. Ya. Maka jauh ini bisa jauh apabila orang itu mempunyai sifat dalam jiwanya yang disebut dengan sifat hasan, ihsan, baik. Yang dipandangnya Allah mempunyai kelebihan buya ini daripada buya ini. Alhamdulillah. Masih ada orang yang salut dengan ulama. Bayangkan kalau ada ulama di negeri ini, tak ada orang yang mau mengikutinya. Bayangkan Pak. Alhamdulillah, apa yang lebih pada orang berupa kegagahan, berupa kekayaan, berupa ilmu, berupa kedudukan, berupa jah dan tuah. Ya, alhamdulillah. Allah berikan kepadanya. Maka dia tak ada pengaruh. Dingin dan panasnya udara tidak mempengaruhi jiwanya. Ya, kalau agak lebih sama orang dikit, dia berusaha bagaimana orang itu bisa runtuh. Itu hasad ya. Itu apa namanya? Tak boleh. Kita hasad tak boleh. Ya. Banyaklah. Seperti dalam Quran surat Al-Luqman, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman, la tusyrik billah, jangan kau perserikatkan Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu la zulmun azim, itu kezaliman yang besar. Tak ada kezaliman yang lebih daripada syirik. Sementara apabila ada mendua hati orang dengan Allah, masih ada apa namanya, wujud dirinya, ego dirinya, itu wujud diri atau keegoan diri, eksistensi dirinya ke depan, kayak gitu. Ini saya siapa nih? Saya orang alim nih, saya si anu nih. Itu namanya wujud diri lah. Saya ini siapa nih? Saya ini tamat kuliah S1 di sana, S2 di sana, S3 di sana. Mah dia cuman S-teler katanya. Didengar pula omongannya. Itu kan. Maka apa tuh namanya? Zalim yang paling besar itu adalah syirik. Apa itu syirik? Syirik memperserikatkan Allah. Apa yang dikatakan dengan memperserikatkan Allah? Orang yang meyakini bahwa ada yang selain Allah yang berkuasa. Jali nama syiriknya. Apabila ada orang berbuat bukan karena Allah, khafi namanya syiriknya. Dia beribadah karena Allah ia juga, karena yang lain ia juga. Itu namanya diperserikatkan Allah dalam penyembahannya. Ya dah. Secara kasat mata dia sang, tapi sebenarnya ada terselip di hatinya. Kalau ramai orang tuh Ustaz, Allahu Akbar, mantap. Kalau udah seorang Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, itu payah itu, nggak bisa itu. Nah, ini jadi gimana itu orang mukmin yang sebenarnya itu? Orang mukmin yang sebenarnya apabila disebutkan Allah, wajilat qulubuhum, khafat wa farraqat qulubuhum. Khafat itu takut itu, gemetar jiwanya. Takut dia.
Kalau udah dengan Allah saya nggak mau dah. Ya, saya tak sami'na wa ta'na. Astagfirullahaladzim. Tidak mungkin manusia tidak akan salah. Ya, pasti kita salah. Tapi ingat, apabila setan di dalam kepala kita, ketika kita sedang salah ditegur oleh teman kita, membangkang kita, ini tidak masuk orang mukmin haqqa. Ya, itu aja cirinya itu, Bang Akbar. Ya, tidak ada itu. Nah, kalau masih membangkang, dibilangin orang yang baik aja ngeyel ya. Yang kedua, apa lagi? Wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat Allah kepadanya, Al-Quran dibacakan kepadanya, hadis disampaikan kepadanya, kebenaran disampaikan kepadanya, syariat dijelaskan kepadanya, zadatuhum imana, bertambah keyakinannya. Menambah keyakinan kalau ayat dibacakan. Bukan semakin banyak ayat dibaca, semakin tak ada yang dia amalkan. Bukan semakin dekat dia dengan Allah, malah semakin jauh. Ya. Kemudian apa lagi? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah dia menyerah diri, berserah diri. Tak ada satu perbuatan yang tak ia serah kepada Allah. Maka hilang wujud dirinya, hilang keegoannya, hilang keangkuhannya, hilang eksistensi dirinya. Dia merasa tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Dia merasa tidak mampu, yang mampu adalah Allah. Dia merasa tidak alim, yang berilmu adalah Allah. Dia merasa tidak kudrat, yang kudrat adalah Allah. Dia merasa tidak iradat, yang iradat adalah Allah. Bahkan dia tak merasa hidup karena dia yakin bahwa Allah lah yang maha hidup. Ini namanya adalah orang yang tawakal. Serahkan ajalah kepada Allah, karena memang tidak ada yang bisa kita mengerjakan pada hakikatnya. Kalau Allah mau datangkan, dari kita duduk pengajian ini sekarang, ya, siapa yang memelihara anak istri kita di rumah? Allah. Yang memelihara motor kita di luar itu siapa? Allah. Yang memelihara harta kekayaan kita di luar itu siapa? Allah. Kan bisa saja terjadi kebakaran di rumah kita, kan bisa saja terjadi musibah pada anak istri kita. Tak, kita serah kepada Allah, karena kita tidak mampu untuk mengawasi semuanya. Tapi kadang-kadang orang merasa juga masih mampu, masih dia katanya. Ini yang kenanya gitu. Ya, serahkan ajalah kepada Allah, itu urusan Allah. Nah, penyerahan sepenuhnya kepada Allah itu kapan adanya? Apabila orang bukan sekedar iman, bukan sekedar Islam, tapi masuk kepada agama, rukun agama yang ketiga, yaitu ihsan. Apalagi orang mukmin itu, alladzina yuqimunas shalah, orang yang mendirikan salat. Berbeda antara orang yang mendirikan salat, pengertiannya dengan orang yang salat biasa. Yuqimunas shalah wa yaf'alunas shalah wa yatimuna ruku' wa sujud, disempurnakan ruku'nya. Itu beda salat orang tauhid tasawuf dengan salat orang yang tidak belajar tasawuf. Kalau orang belajar tasawuf, ruku'nya sempurna, Allah, terasa betul lah hina diri ini, terasa betul lah besarnya Allah, seraya lidah membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maka dia betul-betul sempurna ruku'nya, tenang salatnya, samiallahu liman hamidah, Allahu akbar, sujud sempurna, sujudnya itu syariatnya sempurna, terasa dalam jiwanya bahwa dia sedang dekat sekali dengan Allah, karena dia meyakini apa yang disampaikan Nabi, bahwa Allah paling dekat dengan seorang hamba ketika hamba dalam keadaan sujud. Ketika sujud itu ia bermohon kepada Allah, dekat sekali dia terasa dengan Allah. Itu yang dikatakan dengan menyempurnakan sholat, mendirikan sholat. Bukan betul bacaannya saja, adapun betul bacaan pasti, bukan sekedar benar
dan lengkap rukun dan syaratnya saja, tapi sempurna, maka kita diharuskan untuk menyempurnakan sholat. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat orang yang mempelajari orang mukmin yang hak, orang mukmin yang sebenarnya itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara rezeki yang Allah berikan kepada mereka, ringan dia memberikan. Ini kalau untuk acara organ tunggal, ringan. Acara 17 Agustus, acara panjat pohon pinang dipanjat. Untuk apa itu? Makan kerupuk ramai-ramai, acara keramaian di sana-sana, ringan aja duitnya keluar. Acara Maulid Nabi MPTT pelit duitnya keluar. Kan kacau itu. Faham tidak? Maaf aja ya, bukan nyindir, mengatakan yang sebenarnya aja sih. Saya termasuk mengatai-ngatai diri saya gitu. Tak peduli dengan susahnya itu Tengku Samsul jadi duit, Tengku Hadi jadi duit. Nah, itu contoh-contoh ya. Jadi ini wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara rezeki yang Allah berikan kepadanya, mereka mau nafkahkan. Kemudian apa kata Allah di ujung ayat? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itu mereka itulah orang mukmin yang haqqa, yang sebenarnya. Haqqa di sini bila syakin wa syirkin, tanpa ada syirik, tanpa ada syak, tanpa ada ragu, benar-benar yakin dengan Allah. Nah, itu gunanya berzikir, karena berzikir itulah yang akan menghilangkan kita dari syirik. Itu ya, begitu ya. Oleh karena itu kata Allah, lahum darajatun. Kalau dia sudah menjadi orang mukmin yang haqqa, lahum darajat, bagi mereka darajat di sisi Tuhan mereka, dan mendapat ampunan dan rezeki yang mulia. Apa itu rezeki yang mulia? Yaitu masuk ke dalam surganya Allah. Jangan pula dianggap orang yang harap kepada surganya Allah tidak ikhlas. Sudah kita bahas kemarin, ikhlas itu ada 3 tingkatan. Ada ikhlas orang awam, dia beribadah ingin mengharapkan karena Allah dia beribadah, ya, tapi harap dia mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya, ya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Seperti ini udah ikhlas. Udah ikhlas siapa? Ikhlas orang awam. Ada orang beribadah udah hilang dunia sama dia, tak pernah dia membayang-bayangkan untuk dapat rezeki, untuk terbebas dari segala macam. Tidak ada. Yang pandangannya adalah akhirat aja. Dia beribadah karena Allah, agar Allah masukkan dia ke dalam surga, bebas dia di neraka. Udah naik sedikit itu, akhirat dia pandangannya. Ada orang yang sudah sampai kepada puncaknya, yaitu khawasul khawas. Dia beribadah karena Allah, tak ada pandangannya kepada pemberian Allah, tak ada pandangannya jangankan kepada dunia, kehidupan dunia, kehidupan akhirat saja, berupa terbebas dari neraka dan masuk dalam surga, tak ada pandangannya lagi. Yang pandangannya adalah bertemu dengan kekasih, yaitu bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Inilah orang yang disebut dengan orang mukmin haqqa. Kata Allah, kita tidak bisa menuduh dan menunjuk si anu orang mukmin haqqa, si A orang mukmin haqqa. Imam Sufyan As-Tsauri mengatakan, tidak bisa kita cari ini mana ini orang mukmin yang haqqa itu. Yang tahu tentang orang mukmin haqqa dan berusaha hanyalah Allah. Karena itu adalah termasuk pekerjaan batin. Ya enggak? Takut kepada Allah, ketika disebut Allah, siapa yang takut? Ada orang takut, kadang-kadang pura-pura takut dia. Orang baca astagfirullah, astagfirullah pula katanya, tapi hatinya tak kemana-mana. Ngana lah itu, saya melihat orang tadi main. Bisa aja kan?
maka itu hanyalah dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan Allah kepada kita secercah mukmin haqqa sehingga kita menjadi kekasih Allah menurut Allah. Walaupun kita ini sudah hamba Allah juga menurut kita, tapi entahlah menurut Allah, kita tidak tahu. Kita hanya berusaha dan berusaha setiap hari agar kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya, menjadi orang mukmin yang sebenarnya, tidak ragu-ragu sedikit pun kita dengan Allah, dengan memperkuat ihsan, dengan memperbanyak zikir pagi, petang, siang, malam, bukan dalam pengajian saja. Pagi pada subuh zikir 1000 la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, saya anak santri itu, saya setiap pagi ba'da subuh dan ba'da maghrib wajib zikir 1000, tidak boleh kurang, wajib. Terpaksa. Mula-mula saya juga yang capek. Lama betul zikirnya. Aduh, saya yang turun iman nih. Gitu kan. Jadi orang udah keenakan, kadang-kadang kita yang ngajak orang mundur. Ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ada berkat, ada manfaatnya. Kita akhiri dengan ucapan maaf dan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.